Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, Luar biasa, antusias, yes, siap. Senang sekali ya kita ketemu di ibadah online Super Kids hari ini. Sekarang sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas atas berkat-Mu berkat-Mu di sepanjang hari. Ya Ya Tuhan, Tuhan, sekarang sekarang kami mau kami mau memulai ibadah. memulai ibadah. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Siap, gerak, dor. saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay! Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit
Shalom Super Kids. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi ya di tempat ini. Kak Yusa, percaya semua adik-adik yang menonton tayangan Super Kids pada minggu ini, kalian tetap semangat, tetap diberi kekuatan sama Tuhan, dan tentunya kita tetap antusias di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah kembali. Kami akan merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat agar firman yang disampaikan bisa menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, ayo masih ingat nggak tema hari ini? Tema bulan ini apa yo? Masih ingat nggak? Lupa ya. Padahal kemarin sudah disebutkan loh sama Cek Gebi, sama Kak Gebi. Ayo masa lupa? Ayo ingat nggak? Siapa yang ingat? Nah, betul sekali. Temanya tentang kejujuran. Wow, luar biasa tema kita. Mari kita sama-sama belajar. Yang belum mandi, cepat mandi. Yang belum makan, makan dulu supaya kenyang. Nanti dengar firman-Nya tahan lama. Dan tentunya tetap kita semua semangat mendengarkan firman. Yuk, mari sama-sama kita belajar ya, agar kita tahu apa sih kejujuran. Ya, yang pertama, mari siapkan Alkitab. Kita buka di Kolose 3 ayatnya yang ke-9. Kolose 3 ayat yang ke-9. Kak Yusa bacakan untuk kalian semua ya. Adik-adik semua menyimak, oke? 1, 2, 3. Kolose 3 ayat yang ke-9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kak Yusa ulangi lagi, Kolose 3 ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya adik-adik, tadi kita semua sudah membaca, sudah menyimak. Di situ ada kata mendustai. Ayo, siapa yang di sini tahu arti kata mendustai? Ayo siapa? Nggak tahu ya? Oh, masa nggak tahu? Ayo dipikir dulu, ayo apa ya kata mendustai? Benar sekali. Kata mendustai itu sama saja dengan kata berbohong. Atau lebih tepatnya kata mendustai yaitu berkata sesuatu yang palsu yang disengaja. Jadi kata mendustai yaitu kita ini berkata yang palsu, tidak asli adik-adik. Dan itu disengaja. Wow, itu adalah tindakan yang salah ya adik-adik ya. Orang berkata bohong atau berdusta itu benar nggak sih adik-adik? Gak benar kan? Karena apa? Kalau kita berbohong,
berarti kita ini tidak berkata yang sejujurnya, tidak berkata apa adanya ya adik-adik ya. Sekarang Kak Yusak mau tanya, di sini pernah nggak berkata dusta atau berbohong? Ayo ngaku, pernah nggak? Hebat sekali, nggak pernah ya. Kita semua harus berkata jujur, oke? Karena kita semua anak Tuhan. Nah, mengapa sih kok kita ini tidak boleh berkata bohong atau berdusta? Emang apa sih nggak boleh? Jawabannya itu tadi adik-adik. Karena kita adalah manusia baru. Hah? Maksudnya apa sih Kak Yusak manusia baru? Gini adik-adik, yang disebut manusia baru yaitu adik-adik dan Kak Yusak sudah mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan kita. Jadi manusia baru yaitu kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan kita, adik-adik. Kan adik-adik sudah tahu siapa Tuhan kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Maka ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, hidupnya kita harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi kita harus sama. Bisa dikatakan seperti ini adik-adik. Kalau Tuhan mengatakan jangan berbohong, maka kita sebagai pengikut Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, kita harus mentaati semua aturan yang Tuhan sudah berikan. Kalau Tuhan melarang jangan berbohong, ya kita tidak boleh berbohong adik-adik ya. Jadi tindakan yang harus kita lakukan apa sih Kak? Sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang menjadi manusia baru. Nah, berarti kalau ada manusia baru, ada manusia lama. Benar sekali. Manusia lama itu seperti ini adik-adik. Adik-adik yang tadinya tidak tahu siapa Tuhan kita. Adik-adik tidak nurut sama perintah Tuhan. Itu disebut namanya manusia lama. Karena adik-adik belum tahu siapa Tuhan, belum mengenal Tuhan. Adik-adik disebut manusia lama. Sekarang kan adik-adik sudah tahu siapa Tuhan yang kita sembah dan adik-adik mempercayainya. Maka adik-adik disebut manusia baru. Sehingga tindakan kita sebagai manusia baru yaitu berkata jujur. Tidak boleh lagi berkata dusta atau berbohong ya. Mulai sekarang yang suka berbohong sama mama papa, ayo. Sudah jangan dilakukan lagi ya. Enggak baik. Karena kita sudah menjadi manusia baru, maka kita harus berkata jujur. Apa sih Kak Yusak berkata jujur? Berkata jujur itu seperti ini adik-adik. Adik-adik ini taat sama aturan. Adik-adik tidak mengatakan yang bukan semestinya. Jadi adik-adik tidak berbohong. Adik-adik berkata apa yang adik-adik lihat. Kalau misalkan ketika online, kan sekarang zamannya sekolah online ya. Ada yang pakai Zoom, Google Meeting dan sebagainya. Lah, kalau pada saat Bapak Ibu guru mengajar adik-adik, kan Bapak Ibu guru mengatakan seperti ini. Ayo, silakan menyimak pelajarannya. Lah, kalau Bapak Ibu guru mengatakan silakan menyimak pelajarannya, berarti kan wajahnya kita ini harus ditampilkan di kamera. Tapi siapa yo yang di sini ketika disuruh menyimak
kameranya di off kan, wajahnya tidak ditampilkan, malah tidur-tiduran. Ayo, ngaku. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, hal itu tidak boleh dilakukan lagi adik-adik ya. Ketika bapak ibu guru mengatakan menyimak, kita harus menyimak. Oke, kita lakukan itu karena kita hidup menjadi manusia yang baru. Contohnya lagi, ketika adik-adik dan kakak kejar-kejaran sampai lewat dapur, di situ ada piring, ada mangkok, tidak sengaja adik-adik nyenggol atau menjatuhkan piringnya, pecah kelompiang gitu pecahnya. Kira-kira mama melihat itu, terus mama tanya, ayo siapa yang di sini habis pecahkan piring? Lah adik-adik malah tunjuk-tunjukan sama kakak, bukan aku kakak. Lah hal itu sudah tidak boleh. Kita harus jujur adik-adik. Ketika mama tanya siapa yang memecahkan piring, kita mengakui, aku tidak sengaja tadi menyenggol piringnya. Kita harus akui. Mama gak mungkin marah karena apa? Adik-adik sudah mengakui. Makanya yuk mulai sekarang kita harus berani berkata jujur. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan menjadi manusia yang baru. Ada contoh di Alkitab adik-adik. Adik-adik pasti ingat cerita dari yang ini. Ananias dan Safira. Ingat enggak? Pasti ingat. Ananias dan Safira itu mereka berdua adalah pasangan suami istri. Mereka ini berbohong loh adik-adik. Mereka pada saat itu menjual tanahnya. Kalau kita ingat di ceritanya, mereka menjual tanah dan mendapatkan hasil. Kemudian mereka ini memberikan hasil itu, hasil dari yang dijual, tanah yang dijual. Uangnya dikasih setengah kepada para penetua di sana. Nah, yang setengahnya lagi di mana? Disimpan adik-adik. Wah, disimpan. Padahal saat itu seharusnya ketika orang yang menjual barangnya atau menjual tanah, ketika dijual mendapatkan hasil, semuanya harus dipersembahkan untuk penetua. Tetapi yang dilakukan Ananias dan Safira, dia hanya mengasih setengahnya. Saat itu adik-adik, Rasul Petrus menanyakan, loh, apakah ini hasil dari penjualan tanahmu? Ananias menjawab, iya, ini semua. Wow, padahal yang diberikan itu setengahnya. Dia telah mendustai Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik baca, nanti di rumah dibaca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Di situ dijelaskan bahwa Ananias meninggal adik-adik. Ketika dia berbohong, dia langsung meninggal. Ngeri sekali ya pada saat itu. Begitu juga dengan Safira istrinya. Meninggal juga adik-adik karena berbohong. Lah, Tuhan tidak suka orang yang berbohong adik-adik. Ketika adik-adik melakukan sebuah kebohongan, hatinya Tuhan itu marah loh adik-adik. Tuhan memang mengampuni, tetapi Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Yaitu tadi, identitas kita adalah sebagai identitas manusia baru. Kita ini manusia baru, manusia yang sudah mengenal Tuhan. Makanya kita harus bersikap jujur sesuai dengan apa yang diberitakan Tuhan, sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan.
Karena Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang berbohong. Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak yang berbohong. Mulai dari hal kecil adik-adik, lakukan itu. Kakak mau mengingatkan, ketika adik-adik ujian, adik-adik sudah belajar, tetapi nilai adik-adik jelek. Jangan malu untuk menunjukkan ke orang tua. Katakan yang sejujurnya. Mama, papa, aku dapat nilai segini. Ini hasil usahaku. Adik-adik ingat, jujur memang menyakitkan, tetapi jujur adalah sesuatu yang baik. Dan lihat, dari kejujuran kita belajar bahwa apa yang dikatakan, apa yang dilakukan harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Adik-adik, kakak mempunyai film ini. Kita belajar dari film ini apa arti sebuah kejujuran. Yuk sama-sama kita menyimak. Nah, bagaimana? Luar biasa bukan filmnya? Dari film ini kita tahu apa arti kejujuran ya adik-adik ya. Mulai sekarang mari kita bersikap jujur dengan siapa saja. Sebagai sebuah kesimpulan, kakak mempunyai sebuah ayat, mari kita sama-sama baca di Amsal 2 ayatnya yang ke-7. Amsal 2 ayat yang ke-7 ditulis, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Jadi kesimpulan pada hari ini, jadilah kita semua orang yang jujur agar hidup kita selalu ditolong Tuhan adik-adik. Mari kita sama-sama belajar jujur, karena ketika orang jujur itu orang yang banyak disukai. Orang yang temannya banyak itu orang jujur. Kalau adik-adik mau teman yang banyak, sahabat yang banyak, disukai banyak orang, bahkan disukai Tuhan, adik-adik harus jujur. Sebelum Kak Yusa nutup firman pada hari ini, Kak Yusa ada ayat hafalan. Kak Yusa ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan sama-sama. Yuk mari kita buka Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca ya. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi diingat-ingat ya, mari kita hafalkan semua. Nanti ketika kita tahu hafalan, kita mengerti adik-adik apa isi dari firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jangan lupa loh dihafalkan. Nanti minggu depan diingat-ingat kembali supaya firman yang kita hafalkan ini adik-adik bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan tetap percaya bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan adik-adik. Dan semua mulai dari sekolah Tuhan memberkati adik-adik, dari belajar memberkati adik-adik, sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang sukses dan Tuhan selalu menolong. Yuk mari sama-sama kita tutup Alkitab, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, biarkan firman yang disampaikan bisa menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.